Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muntiah Afan. Kali ini akan membahas tips menanamkan prinsip hidup sehat di sekolah melalui tulisan penggugah inspirasi dan UKSM, Usaha Kesehatan Sekolah atau Madrasah. Latar belakang, salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Sekolah sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar harus dapat meningkatkan derajat kesehatan peserta didiknya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, memiliki lingkungan yang mencerminkan hidup sehat. Yang kedua, ada pelayanan kesehatan yang optimal. Yang ketiga, terjamin berlangsungnya proses belajar mengajar dengan baik. Yang keempat, kondisi yang mendukung tercapainya kemampuan peserta didik untuk berperilaku hidup sehat. Jadi, trias UKS: 1. Pendidikan kesehatan, 2. Pelayanan kesehatan, 3. Pembinaan lingkungan sekolah sehat harus terus diperhatikan. Pendidikan kesehatan salah satu dari 3 program UKS menjadi fokus utama sekolah dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan peserta didiknya. Jadi, pendidikan kesehatan merupakan hal yang fundamental di dalam rangka menanamkan prinsip-prinsip hidup sehat di sekolah. Tujuannya tidak lain adalah agar peserta didik mampu menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta terampil melakukan perawatan, pertolongan, dan pemeliharaan kesehatan. Siapa sih yang tidak ingin bersekolah di sekolah yang sehat dan bersih? Tentu semuanya ingin bersekolah di sekolah yang sehat dan bersih. Indikator sekolah yang sehat dan bersih: yang pertama, tidak ada sampah berserakan. Ada pemilahan sampah organik dan anorganik. Jamban bersih, maksudnya bersih airnya, terawat, harum, dan cukup airnya. Yang ketiga adalah adanya budaya 3R. Reduce, reuse, recycle. Reduce, mengurangi penggunaan bahan-bahan makanan atau yang lainnya yang mengakibatkan atau menambah sampah. Reuse adalah memanfaatkan barang yang tidak terpakai, sedangkan recycle adalah mendaur ulang barang-barang bekas. Saat ini pandemi COVID-19 sudah mulai menurun. Sekolah-sekolah sudah diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Untuk mendukung terlaksananya pembelajaran tatap muka terbatas yang maksimal, maka perlu menanamkan prinsip-prinsip dan pola hidup sehat. Bagaimana caranya? Yang pertama, pendidikan dan literasi gizi. Sebelumnya harus ada satu komitmen bahwa sehat dimulai dari saya. Jika komitmen ini sudah dipegang oleh seluruh warga sekolah, maka akan dengan mudah untuk mewujudkan peserta didik yang sehat. Perhatikan gambar. Kita tidak ingin peserta didik kita memiliki badan yang kurus atau badan yang terlalu gemuk atau obesitas. Oleh karena itu, pendidikan dan literasi gizi sangat dibutuhkan. Kita juga tidak ingin anak didik kita murung, sakit-sakitan, cacingan, atau kelelahan akibat kekurangan gizi. Kita juga tidak ingin peserta didik kita mengalami beberapa penyakit yang diakibatkan kurang gizi atau vitamin dan mineral seperti penyakit gondok. Perhatikan gambar. Anak kelas 4 SD ini memiliki tinggi yang tidak sama. Mengapa tingginya tidak sama? Selain karena faktor genetik, faktor lain yang membuat mereka tidak sama tingginya adalah karena gizi.
Cara yang kedua untuk menanamkan prinsip hidup sehat adalah kantin menyediakan makanan dan minuman yang menyehatkan. Contoh makanan yang menyehatkan, pepaya yang ada banyak di sekitar kita, begitu juga pisang. Ada makanan yang menyehatkan dan mudah untuk dibuat seperti pastel atau apem. Makanan-makanan seperti ini oke untuk dijual di sekolah. Dengan makanan yang tampak pada gambar ini adalah no. Ini sangat sulit sekali dihindari. Tugas sekolah diantaranya adalah memberikan pengertian atau wawasan tentang pentingnya kesehatan bagi anak-anak di sekolah. Berikutnya, inilah gambaran kantin yang menyediakan makanan dan minuman yang menyehatkan. Apalagi jika sekolah berani menyelenggarakan kantin kesucian, tentu dengan satu tulisan Allah Maha melihat, malaikat pun selalu mencatat. Harapannya seperti ini, tapi tidak harus seperti ini juga sih. Yang penting makanan yang dijualnya tertutup. Cara yang ketiga untuk menanamkan prinsip-prinsip hidup di sekolah adalah optimalisasi kegiatan atau aktivitas fisik seperti senam pagi sebelum pelajaran dimulai atau seminggu sekali, baik itu kegiatan fisik dalam pelajaran seperti pelajaran olahraga maupun ekstrakurikuler misalnya basket, sepak bola. Karena pandemi kegiatan ekstrakurikuler belum dilaksanakan, tentu bisa dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip protokoler kesehatan. Cara yang keempat untuk menanamkan prinsip hidup sehat di sekolah adalah pembinaan kader kesehatan di sekolah. MR, dokter kecil atau kader Dewi-Cada di Jawa Timur, atau mungkin ada kader-kader yang lain di bidang kesehatan. Dengan mengadakan lomba membuat poster, mengikutkan anak-anak untuk lomba cerita baca puisi tentang UKS, jambore UKS, dan lain-lain. Cara yang kelima, bagaimana menanamkan pola hidup sehat di sekolah adalah memperbanyak tulisan penggugah inspirasi hidup sehat. Berikut contohnya. Selamatkan lingkungan Anda dari ancaman demam berdarah. Bagaimana caranya? Tentu dengan 3M. Kalau sekarang ditambah plus. Menutup tempat air rapat-rapat, menguras bak mandi seminggu sekali, mengubur barang-barang bekas. Plusnya apa? Menghindari gigitan nyamuk, itu yang pertama. Yang kedua, tidur menggunakan kelambu. Yang ketiga adalah menyalakan obat nyamuk. Tulisan penggugah inspirasi yang lain, contohnya Anda ingin bebas kecacingan? Potong kuku, cuci tangan sebelum makan, minum air bersih atau masak, buang sampah pada tempatnya. Terakhir, jaga kebersihan lingkungan. Contoh lain, makan yang sehat dan bergizi ya di kantin UKS. Sayur membuat hidup kita lebih sehat. Jika di sekolah kita banyak tulisan-tulisan penggugah inspirasi ini, maka anak-anak setiap saat akan mendapatkan atau diingatkan oleh tulisan-tulisan tersebut. Udara sehat, udara bebas dari asap rokok. Ini ada poster stop merokok. Bila perlu di depan sekolah kita tulis papan yang besar dengan tulisan Anda memasuki kawasan bebas asap rokok. Kalau sudah ada tulisan sebesar ini, tentu warga yang masuk sekolah akan berpikir 2 kali untuk merokok di sekolah. Kalau buang sampah di tempat itu mudah, kenapa mesti buang sampah sembarangan? Ini contohnya. Hal lain yang harus ada di sekolah saat ini adalah bagaimana langkah-langkah mencuci tangan yang benar. Ini perlu kita pasang poster dekat tempat cuci tangan.
Nah, itulah Bapak Ibu contoh-contoh poster pembuka inspirasi untuk menanamkan prinsip hidup sehat. Jadi UKS, usaha kesehatan sekolah, itu bukan suatu pekerjaan yang mudah atau pekerjaan yang bisa disambi sambil mengajar, tapi usaha kesehatan sekolah ini adalah sebuah action, sebuah kegiatan yang harus diperhatikan, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan, ada 2 tempat UKS, tempat pelayanan UKS, yang pertama dan kedua. Mana yang terlihat sungguh-sungguh? Kalau yang pertama ini terkesan ala kadarnya, sedangkan yang kedua inilah yang benar-benar sungguh-sungguh melaksanakan usaha kesehatan sekolah atau madrasah. Jadi UKS bukanlah karena ada lomba, tetapi merupakan suatu kebutuhan. Contoh lain tulisan pembuka inspirasi. Kalau tidak sekarang, kapan lagi UKS dilaksanakan? Kalau tidak kita, siapa lagi UKS pelaksananya? UKS milik dan tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan tanggung jawab guru UKS saja, tetapi semua warga sekolah, guru atau tenaga kependidikan yang lain harus bertanggung jawab tentang pelaksanaan usaha kesehatan di sekolah. UKS, yes. Buatlah perubahan lebih awal sebelum perubahan dipaksakan pada diri Anda. Ingat itu baik-baik. Sehat bukanlah segala-galanya, namun tanpa sehat kita tidak dapat berbuat apa-apa, betul kan? Jadi usaha kesehatan sekolah itu harus benar-benar diperhatikan dengan 8 goal UKS-nya. Yang pertama rokok, kedua kenakalan remaja, 3 kehamilan pranikah, 4 narkoba dan miras, 5 HIV dan AIDS, 6 kecacingan, 7 anemia, dan 8 hepatitis B. Jika 8 goal UKS ini berhasil, maka kita dapat mencetak generasi yang sehat, bugar, cerdas, berbudi luhur, dan peduli lingkungan. Sehat itu mahal, tetapi sakit itu lebih mahal. Karena itu, galakkan UKS sepanjang masa. Demikian, ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.